Iya, jadi teman-teman semua, alhamdulillah kita pagi ini ketemu di agenda 2, kemarin baru selesai agenda 1 ya. Siapa kemarin yang ngajar agenda 1? Pak Bahrun, Bu. Pak Bahrun. Oke, baik Pak Bahrun senior kita, senior kami di BPSDM Widyaswara Ahli Madya juga ya. Jadi sudah beliau adalah Widyaswara senior. Pasti bagus lah dia ngajar ya. Salah satu fans saya itu di Widyaswara adalah Pak Bahrun. Ya, baik. Teman-teman semua, Toli-Toli, aduh kalau dengar kata Toli-Toli itu adalah kota yang kota anak saya lahir gitu ya. Anak kedua saya itu lahir di Toli-Toli. Melahirkan itu di rumah sakit Mokopido ya. Ya, Bu. Mokopido. Saya dulu tinggal dekat jembatan Cikoi. Siapa yang tahu jembatan Cikoi? Coba angkat tangan. Tahu ya jembatan Cikoi ya. Jembatan itu masih ada ya Pak Harun? Masih ada, Bu. Jadi pas jembatan, jadi dari arah pantai itu ya. Karena sebelum jembatan itu ada lorong masuk samping rumah itu, pokoknya dekat jembatan deh. Ada ya kayak lorong gitu, lorong tapi langsung rumah kontrakan saya. Jadi rumah itu menghadap jalan gitu ya, tapi masuknya lorong, langsung menghadap jalan raya. Wah, kalau cerita Toli-Toli bisa 2 JP habis buat cerita saya cerita Toli-Toli. Aduh, Toli-Toli itu sebelum saya berkarir jadi PNS, saya tinggal di Toli-Toli kurang lebih lama juga ya, 7 tahun lah di Toli-Toli itu. Jadi hampir setiap hari saya suka shopping. Ada yang bilang, saya suka shopping. Wah, gila lu, Pin. Kata teman saya waktu kuliah di Jakarta ya, kuliah saya suka sekali shopping kalau di Toli-Toli. Katanya, wah jadi setiap hari saya shopping gitu. Dia nggak tahu kalau shopping itu nama pasar gitu. Masih nama shopping masih nama pasar di sana masih. Masih biasa disebut shopping, Bu. Cuman kalau di penetapan daerah Pasar Bumi Harapan. Pasar Bumi Harapan. Kalau dulu saya bilang, mau kemana shopping? Wah, keren sekali ya kita keluar dari rumah. Mau kemana shopping? Wah, kayak orang kota aja mau pergi kemana shopping gitu. Nggak tahu ini shopping pasar gitu. Jadi saya sangat senang sekali. Hampir setiap hari saya ke shopping. Setiap hari, karena nggak ada hiburan lain waktu itu. Tahun 96. Itu tahun berapa? Ada yang baru lahir tahun 96? Ada yang baru lahir? Kayaknya tahun berapa nih yang teman-teman lahir paling 90 92-an ya mungkin teman-teman ya? Atau 90? Ya, oke, baik. Jadi teman-teman itu kalau cerita Toli-Toli nggak bakalan habis beneran. Kita tidak akan selesai agenda 2 kalau cerita tentang Toli-Toli. Sebelum kita lanjut, teman-teman boleh perkenalkan diri singkat saja. Jadi nama, profesinya atau jabatannya, dinas di mana atau kerja di mana. Boleh dari Pak Harun dulu deh, silakan. Siap, mohon izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Harun. Instansi bertugas di Dinas PUPR Kabupaten Toli-Toli. Jabatan yang dilamar ahli pertama penata ruang. Oke, tata ruang ya, baik. Makasih Pak Harun. Terima kasih. Dian Mardiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Dian Mardiani. Saya di instansi BKPSDM Kabupaten Toli-Toli. Jabatan ahli pertama peranata komputer. Oke, masih ada Pak Farul di sana atau siapa nih? Siapa ya di Toli-Toli sekarang ini nama ininya? Fahrul Fahris, lupa Ibu nanti salam deh. Ada ya? Iya. Namanya dari F deh, itu tugasmu cari namanya mulai dari F. Lupa Ibu, padahal Ibu sering sekali ke sana. Ya, baik. Terima kasih Dian ya. Berarti Dini masih di sana ya? Ya. Kalau Dini, oh bukan, itu mah Buol. Alah, saya jadi ini Buol dengan Toli-Toli so jadi satu kita bikin. Baik, makasih ya Dian. Hilyatun. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
Saya Hilyatun Niswa, bertugas di PKM Kombo. Kemarin mendaftar di ahli pertama apoteker. Apoteker, baik, dia ini hafal obat ini. Oke. Jangan sampai salah kasih obat ini dia. Baik, makasih Hilyatun Sausan Zahra. Aduh, namanya pokoknya Zaza Sausan Zahra. Zaza. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salam. saya Sasa Sausan Zahra. Saya dari instansi BKPSDM, Jabatan Asesor SDM Aparatur. Sama Budian ya, sekantor ya, baik. Sasa, sekarang Normawati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Normawati, bekerja di Puskesmas Bangkir, jabatan ahli pertama perawat. Perawat, baik, makasih Bu Perawat. Dokter Ramdita, pastinya dokter, ya kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ramdita Amalia. Saya bekerja di instansi UPT Puskesmas Dakopemean, jabatan ahli pertama dokter. Oke, baik. Anak saya lagi koas nih, tahun kedua. 2 anak saya nih, satu tahun kedua koas, 1 tahun pertama koas. Mudah-mudahan bisa lancar ya, ikut jejaknya Dokter Ramdita juga. Nanti juga bisa masuk jadi PNS. Baik, Eva, silakan Eva. Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eva Listina, bekerja di Dinas Perdagangan Toli-Toli, jabatan ahli pertama Penera. Oke, baik. Oke, makasih Bu Eva. Zulkifli, silakan. Mohon izin berkenalan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli, bertugas di UPT Puskesmas Kayu Lompa. Jabatan saat ini ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Oke, penyuluh kesehatan masyarakat ya. Oke, baik. Sekarang Nadia Hutagalung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Bu, nama saya Nadia Cahyani. Ya. Penempatan di Rumah Sakit Mokopido, jabatan sekarang ahli pertama nutrisionis. Saya suka sekali kalau ada di kelas gitu ada nutrisionis itu, saya suka sekali gitu ya. Saya suka sekali belajar tentang gizi. Purnama sudah tadi ya? Belum ya? Purnama, silakan. Izin Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari instansi Rumah Sakit Umum Haja Subaidah Malala. Sebagai? Jabatan ahli pertama perawat. Perawat, baik. Terima kasih Purnama. Rizka. Urus ikan nih kayak Rizka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizka Witari, sekarang bekerja di Dinas Perikanan, jabatan saya analis pasar hasil perikanan. Oke, perikanan. Oke deh, ada 11 orang. Ya, teman-teman semua, kelas kita sangat heterogen ya. Biasanya kalau Ibu ngajar itu bidan-bidan semua, perawat-perawat semua, atau guru-guru semua gitu ya. Ini kita bagus nih, ada apa ini bervariasi, background kita, jabatan kita berbeda-beda. Asik nanti kita diskusi tentang agenda 2. Nah, teman-teman, di sini saya tidak mengajarkan substansi dari agenda 2 ya, karena teman-teman sudah mempelajarinya di emosinya. Ya, jadi di agenda 2 itu ada 7 materi kan, benar kan teman-teman? Jadi ada apa saja tuh teman-teman, masih ingat nggak? Ada 7 itu apa saja? Mungkin boleh raise hand siapa yang mau apa ini cerita tentang hasil belajarnya tentang agenda 2. Silakan. Siapa dulu? Boleh raise hand. Jangan malu-malu. Ini anak saya ini sudah lama ya ini. Anak saya itu, saya ngelahirin anak saya itu tahun 99 di Toli-Toli. Naik becak lagi dari jembatan Cikoi itu ke rumah sakit itu. Bayangin
tukang becak itu turun setiap naik di jembatan, turun dari becak, kemudian dia dorong, nanti kalau sudah di puncak jembatan itu dia naik lagi terus sambil ngerem gitu ya, turun dari jembatan. Waduh, itu pengalaman tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya itu ya, bagaimana saya harus bisa melahirkan putri saya yang kedua itu di Toli-Toli. Iya. Boleh siapa yang mau cerita tentang agenda yang pertama dulu deh, apa itu berorientasi pelayanan? Siapa yang mau cerita tentang berorientasi pelayanan? Ya, Boleh. mohon izin, Bu. Ya, Pak Harun, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari pembelajaran agenda 2, yakni nilai-nilai dasar ASN atau biasa disebut core value ASN berakhlak. Yang poin pertama itu yang berorientasi pelayanan. Tentunya kata kunci dari yang pertama itu, Bu, melaksanakan pelayanan yang baik, yang prima untuk masyarakat. Ya. Jasid, itu saja. Oke, siapa yang mau tambahkan? Silakan. Ada yang mau tambahkan? Berorientasi pelayanan. Oke. Nilai berikut deh. Nilai berikut apa setelah berorientasi pelayanan? Akuntabel, Bu. Akuntabel. Siapa yang mau bercerita tentang akuntabel itu seperti apa sih gitu ya? Boleh raise hand. Kita laki-laki cuma 2 orang ya, perempuannya berarti 9. Oke, laki-laki berikut deh, Zulkifli. Silakan Zulkifli dulu. Ini kalau enggak angkat tangan terpaksa ibu main tunjuk-tunjuk ini. Aduh, jangan ini belum sarapan dorang semua ini. Entar salah bangun semua langsung di muka komputer. Sotek mandi langsung tarik jilbab. Nanti pas pakai lipstik pun nanti di depan layar gitu. Aduh. Zul? Ya, Bu. Ya, silakan. Mohon izin menjawab, Bu. Ya, Untuk nilai perilaku yang kedua yaitu adalah akuntabel, di mana PNS itu mampu melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab serta mempunyai daya saing dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatan yang diberikan. Oke. Baik, terima kasih Zul. Nah, nilai yang ketiga tadi si Eva ini raise hand. Boleh Eva? Izin Bu, untuk nilai ketiga dari core value yang harus dimiliki untuk setiap PNS adalah kompeten, di mana setiap pegawai itu harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terima kasih Bu. Oke, baik. Setelah nilai kompeten, apalagi ya nilai yang berikut? Izin Bu. Ya, silakan. Nilai berikutnya yakni harmonis. Artinya harus saling menghargai dan peduli dengan perbedaan. Oke, peduli ya. Nilai berikut, apalagi? Nilai berikutnya itu perilaku loyal, di mana kita menjaga nama baik ASN dan memegang teguh rahasia jabatan dan negara kita. Itu saja. Oke. Nilai berikut. Izin Bu. Ya, silakan. Nilai berikut yaitu adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Oke. Sudah? Sudah ya. Oke, nilai yang terakhir. Izin Bu menjawab. Silakan. Nilai yang terakhir itu kolaboratif. Contohnya itu misalnya kita terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain, kemudian kita bisa memberi kesempatan bagi orang lain untuk berkontribusi. Oke. Itu kolaboratif ya. Jadi ada 7 nilai yang istilahnya menjadi core value atau nilai dasar yang harus kita miliki ya, yang harus kita miliki di dalam diri seorang PNS, yang juga merupakan nilai-nilai organisasi. Jadi semuanya serba seragam. Kalau dulu kan nilai-nilai organisasi itu berbeda-beda, instruksi presiden bahwa tidak ada lagi perbedaan gitu ya. Semua sudah harus sama nilainya. Jadi
walaupun ASN atau PNS dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu harus mempunyai nilai yang sama. Ya, dengan nilai organisasi juga yang sama seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi ada 7 ini tadi sudah diceritakan ringkas ya tentang nilai-nilai itu. Nah, jadi teman-teman tujuannya sih untuk bisa teman-teman punya karakter bagus. Oh, bukan saya ingatnya Hari, Pak Hari, ada enggak nama Pak Hari di Toli-Toli BKPSDM? Ada, Bu. Aku bilangnya bukan apa nih F tapi Hari gitu ya. Pak Hari, si Bapak ganteng dari Toli-Toli itu ya. Namanya sama juga nih, Hari BPSDM. Tapi ini yang Hari di BPSDM, ada juga Pak Hari di BKPSDM Toli-Toli. Salam ya nanti ya Bu Dian. Ya, Buat Bu. Pak Hari, Salza juga. Ya, baik. Nah, teman-teman semua, jadi intinya bagaimana nanti teman-teman mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak ini, gitu ya. Nanti kan teman-teman mau membuat rancangan itu kan, membuat rancangan Anda sudah paham betul pada saat membuat kegiatan, tahapan-tahapannya apa saja, di setiap tahapan itu Anda mengaktualisasikan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai nanti yang Anda aktualisasikan ini harus bisa berulang, ya, harus bisa berulang supaya new habitnya bisa terbentuk. Boleh ya? Nah, coba Ibu share screen dulu sebentar. Terlihat di layarnya, teman-teman? Slide-nya? Iya, Bu, terlihat, Bu. Terlihat ya? Oke, baik. Ya, jadi teman-teman semua di agenda 2 ini, teman-teman ini di sini belajar ya bagaimana agenda 2 ini ya yang tadi teman-teman sudah sampaikan, mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif bisa Anda aktualisasikan. Anda lakukan pembiasaan-pembiasaan, melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, membentuk new habit ya, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, teman-teman tadi sudah menyebutkan ya, jadi tadi teman-teman sudah menyebutkan bagaimana panduan perilaku, ada yang sudah sempat disebutkan tadi. Jadi panduan perilakunya bahwa teman-teman itu mampu ya, jadi istilahnya mampu memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau misalnya panduan perilaku atau kode etiknya ini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kira-kira di tugas jabatan kita sekarang, apa yang bisa kita maknai dengan panduan perilaku ini? Yang khusus poin 1. Jadi misalnya, saya as a doctor, gitu ya. Apa yang bisa saya buat pada saat kapan saya harus mampu memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu kira-kira as a doctor, apa yang mau kita lakukan di situ? Seperti apa contohnya di tugas jabatan kita? Atau teman-teman yang lain, boleh kasih contoh? Izin Ibu. Ya, silakan. Ya, misalnya sebagai dokter itu, karena saya bekerja di puskesmas, sebisa mungkin saya menggunakan obat-obatan yang ada di sana itu untuk memenuhi kebutuhan pasien. Seperti itu. Memahami misalnya sampai di mana dia penyakitnya yang dia keluhkan saat ini, yang berdasarkan kalau di puskesmas itu sampai di mana kompetensi saya untuk memenuhi kebutuhannya, begitu Ibu, dan memberikan yang terbaik yang ada di situ. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter. Panduan berikut ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
Ini pada saat kapan ini kira-kira Anda harus berperilaku seperti ini? Coba siapa yang bisa kasih kasih tanggapan gitu ya. Boleh, siapa? Pada saat kapan nih? Pada kegiatan ini, pada tahapan ini, saya seperti ini dalam memberikan pelayanan. Siapa yang mau kasih contoh? Ya, silakan. Kalau seperti saya misalnya saya bertugas di PKM Kongo, ramah dan cekatan itu biasa pada saat kami memberikan obat yang telah diresepkan sama dokter, terus kita memberikan edukasi mengenai obat yang diresepkan oleh dokter. Seperti itu, Bu. Oke. Ramah gitu ya. Jangan jadi nanti ini menjadi seorang perawat gitu ya. Jadi pada saat memberikan obat, apoteker, ini gimana nih caranya kita menjelaskan, mungkin ya kita menjelaskan. Kadang-kadang orang itu tidak dijelaskan sama apotekernya loh. Ya kan, apotekernya ini kan di belakang dia ya, di belakang layar gitu ya. Jadi si pasien tidak tahu, dia cuma minum aja obatnya, tapi dia tidak tahu ini obat untuk apa ya, manfaatnya untuk apa gitu ya, sehingga penjelasannya obat ini harus diminum tuntas gitu ya. Kadang-kadang kan pasien dia sudah tidak lagi merasakan keluhan, baru 2 kali minum obat. Ini obat untuk 1 minggu misalnya, ini sudah selesai gitu, dia sudah sakit dia gitu, berhenti minum obat gitu ya, akhirnya tidak terjadi penyembuhan yang total gitu ya, seperti itu. Baik, melakukan perbaikan tiada henti. What's the meaning of this gitu? Kira-kira siapa yang kasih contoh nih? Silakan. Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Mungkin di tempat saya di instalasi ini, contohnya misalnya kalau misalnya ada pasien yang komplain tentang makanannya, mungkin bisa diperbaiki dari bumbu-bumbu makanan tersebut atau perbaikan dari menunya itu sendiri, Bu. Terima kasih. Iya, ini Nadia tadi di puskesmas apa rumah sakit ya? Di rumah sakit Mokopido, Bu. Itu kan kalau image-nya kita ya, orang-orang yang pernah dirawat, itu kalau makanan rumah sakit tidak enak. Benar enggak? Benar enggak, teman-teman? Iya kan? Aduh, jadi ini pasien ya, ini pasien ada makanan dikasih, itu nanti tidak dimakan. Nah, suruhlah yang jaga, bikin belikan kita nasi padang, kita selera makan, kita cuma mau tambah sakit itu mau makan itu makanan yang dikasih dari dapur rumah sakit gitu ya. Jadi bagaimana caranya ya makanan itu memang tepat untuk si pasien dengan berbagai macam, entah dia PTM ya, entah dia penyakit, oh ini PTM dia tidak menular, satu dia gula tinggi, diabetes, ini makanannya seperti apa gitu ya. Oh ini orang hipertensi harus rendah garam gitu, kadar garam gitu. Tapi bagaimana caranya dia tetap enak gitu ya, makanan itu tetap enak. Aduh, saya ingat waktu di rumah sakit, ibu saya masih kecil sekali, ibu saya itu langganan rumah sakit. Saya tinggal itu di Jalan Hayamuruk, rumah sakit Undata Lama, ya, yang masih Jalan Suharso itu dulu dekat rumah saya kan. Nah, ibu saya itu suka sekali masuk rumah sakit. Dia suka masuk rumah sakit karena tiap pagi diperiksa sama dokter ya, di tensi, cek ininya dicek detak jantungnya segala macam gitulah, dicek gitu. Dia sangat senang. Tapi kalau soal makan, dia enggak bakalan makan gitu. Jadi kalau saya pulang sekolah SD gitu ya, pulang sekolah, nanti saya pulang sekolah langsung ke rumah sakit karena ngambil kunci rumah di sana. Bapakku udah pergi kerja, jadi saya ngambil kunci rumah di sana, dan sarapan pagi ibu saya itu enggak dimakan sama dia. Nak, kamu makan dulu ini, Nak, baru kamu pulang. Jadi bukan pasien yang makan itu makanan dari rumah sakit, anaknya pasien yang makan gitu ya. Dan aduh Ma, ini kok enggak enak makanan ini. Ya itu gara-gara enggak enak itu, Nak, makanya Mama enggak mau makan gitu, seperti itu. Jadi bagaimana caranya menu-menu rumah sakit itu
ya tadi melakukan perbaikan tiada henti. Mungkin you add something yang nutrisinya tinggi gitu ya. Kemudian saya sangat suka belajar cara membuat cara membuat sup ya, sup yang kita bisa makan, cara orang Korea masak itu. Jadi Ibu waktu di Korea itu selama seminggu di sana, saya enggak ketemu orang pendek gitu ya. Semuanya orang itu pada tinggi-tinggi. Ibu heran itu ya, beneran. Waktu Ibu ke Jepang masih ketemu orang pendek. Nah, jadi selama kurang lebih 1 minggu di Jepang juga, Ibu ketemu orang, maksudnya orang yang pendek, yang tua-tua ya, itu ada yang pendek. Tapi kalau di Jepang itu, kalau di Korea itu yang udah tua-tua pun itu pada tinggi-tinggi badannya. Jadi selama seminggu saya enggak ketemu orang pendek. Apa yang mereka lakukan gitu ya. Apalagi sekarang kita kemarin belajar agenda 1. Mungkin masuk satu isu kontemporer adalah isu stunting. Benar enggak? Ini banyak orang kesehatan nih, ya kan? Indonesia salah satu negara yang tertinggi angka stuntingnya di dunia. Orang anak-anak yang lahir itu cebol-cebol, pendek-pendek. Kenapa dia? Kurang gizi. Maka tugas kita melakukan perbaikan tiada henti. Bukan cuma tugas nutrisionis, ada dokter di sana, ya, ada perawat di sana, ya, semua. Ada penyuluh kesehatan di sana. Apa yang harus Anda lakukan supaya tidak kita mengalami angka stunting yang tinggi? Bisa ya, teman-teman ya? Itu di Korea itu enggak ada orang enggak ada orang pendek saya ketemu. Ternyata mereka tuh suka siapa yang tahu Rono, teri latang, kalau tuli-tuli latang. Tuli-tuli siapa yang asli ini, kalau yang senyum-senyum ini pasti orang tuli-tuli nih, latang. Ibu dulu zaman susah ya. Jadi kalau ke pasar itu yang murah cuma latang, semangkuk-mangkuk itu besar itu murah dia. Jadi kadang seminggu saya makan latang gitu ya. Cuman saya waktu itu belum tahu cara memasaknya. As a nutritionist itu ya saya enggak tahu cara masaknya gitu. Bagaimana cara memasaknya sehingga saya mampu mendapatkan nutrisi yang maksimal dari latang itu. Beneran. Nah, nanti sekarang baru tahu saya. Kalau orang-orang Korea itu masak latang kering, kan kita suka dikeringin itu ya. Latang kering itu direbus sampai berjam-jam, ya. Kemudian itu nanti disaring, itu kaldunya diambil, itu kaldu itulah yang dipakai untuk bahan utama sup. Jadi mereka bikin sup rumput laut, bikin masak misalnya masak ramen, Jadi memang kaldunya sudah high kalsium. Ya, saya bilang saya enggak pernah tahu. Cuma saya biasanya suka ibu saya dulu suka dioseng-oseng, ditumbuk pakai rica hijau gitu ya. Ya makanya ya kering-kering. Kalau saya dulu bilang, "Mama masak apa?" Saya bilang, "Tak ada lain, tak ada bukan. Mama pasti masak paku jembatan." Istilahnya kami dulu paku jembatan. Jadi kalau ada latang yang gede-gede itu ya, yang gemuk-gemuk, yang panjang-panjang, Mama lagi di dapur masak paku jembatan kata kita. Tapi kita enggak tahu cara konsumsinya, jadi dimakannya dalam bentuk kering kayak gitu. Ternyata kalau Anda nonton kayak Hwangstaeuran Korea itu, jadi mereka bikin kuah sup-sup ya kayak samyang, tom yum apa segala macam, itu kuah teri. Ya, kuah teri yang disangrai dulu baru direbus sampai itu. Nah, itu nanti yang nutrisionis itu ayolah bagaimana Anda mengedukasi supaya anak-anak kita yang lahir itu tidak pendek-pendek gitu. Ya, cebol-cebol gitu ya. Orang kita negara Indonesia adalah negara yang melimpah ruah ya, sumber makanan gitu ya. Kenapa bisa kekurangan gizi? Itu yang Ibu heran. Ya, Ibu itu heran kenapa ya kita kok bisa angka kekurangan gizi itu tinggi, termasuk salah satu negara yang tinggi angka kurang gizinya di dunia. Padahal kita hambur bibit apa saja bisa tumbuh. Benar enggak, teman-teman? Benar kan? Iya. Benar. Cuman karena masyarakat kita yang tidak kita berikan pelayanan yang baik sehingga mereka tidak paham ya tentang bagaimana mengatur makan ya, makanan bergizi bagi anak-anaknya. Ya, nanti ini tugas kita semua. Ya, tugas teman-teman semua. Jadi misalnya yang tata ruang ya, bagaimana caranya bikin program tata ruang bahwa lahan misalnya perumahan itu harus disediakan paling sedikit berapa kali berapa meter untuk menanam pangan. Nah,
Ayo didesain gitu. Jangan orang bikin rumah langsung mepet pagar. Wah, sudah tidak ada tempat bertanam. Ya, jadi bagaimana caranya sekarang Indonesia dan dunia mengalami yang namanya krisis pangan, benar enggak? Ya kan? Kita krisis pangan ya. Aduh, kemarin itu biasanya kalau saya kemarin itu beli cabai rica itu 90.000 sekilo. Ya, 90. Bawang merah 70 sekilo. Pas beli bawang merah itu 70, tomat 20. Biasanya itu orang itu baku bombe gitu kan. Jadi biasanya bawang merah murah, rica mahal ya gitu ya. Atau tomat atau ricanya yang murah ya, nanti yang bawangnya mahal. Ini tidak. Wah, mereka kompak, bersahabat, kolaboratif betul-betul. Langsung semuanya serba naik harganya. Nah, kalau menghadapi isu seperti itu, apa yang harus kita bikin? Kegiatan apa yang harus kita bikin? Ya, jadi bisa kita, bagaimana kita mampu berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat. Ya, jadi kalau yang dari PUPR-nya, ini tata ruang ini bahwa kita harus mengedukasi, bahwa mereka harus diberikan ruang, bagaimana ada kebun-kebun sayur yang harus ada di depan rumah. Kalau Anda lihat ya, kalau Anda biasanya nonton film Korea itu kadang-kadang mereka beli tanah ya, kemudian di balkon-balkon apartemen mereka itu mereka kasih tanah gitu ya, kasih bak-bak tanah gitu, kemudian mereka menanam di situ, menanam tomat, daun bawang. Wah, mereka itu pencinta daun bawang gitu ya. Mereka tanam cabai gitu ya. Jadi memanfaatkan tanah yang ada. Kalau kita nggak usah beli tanah, benar nggak teman-teman? Kalau mereka itu beli tanah, mereka beli berkarung gitu ya tanah. Kalau kita nggak perlu tanah kan, halaman rumah kita ada tanahnya gitu ya, kita bisa gunakan manfaatkan itu. Nah, bagaimana caranya? Ya teman-teman lah yang tentu harus mampu membuat kegiatan-kegiatan ya dan menerapkan nilai-nilai ini. Bagaimana harus memahami, bagaimana harus ramah, bagaimana harus melakukan perbaikan terus-menerus ya, secara terus-menerus. Ini nilai berorientasi pelayanan. Sekarang nilai akuntabel. Nah, akuntabel di sini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Nah, kira-kira pada saat kapan nih teman-teman harus menerapkan panduan ini ya, perilaku seperti ini? Pada saat kapan nih di tugas jabatan kita? Boleh, siapa yang mau kasih komentar nih? Silakan. Mohon izin, Bu. Ya, silakan Pak Harun. Untuk panduan perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, seharusnya kita lakukan di setiap tugas yang akan kita laksanakan di kantor. Jadi misalnya seperti di saya, Bu, kantor PUPR, bidang penataan ruang, biasanya ada masyarakat yang datang untuk bermohon untuk izin mendirikan bangunan. Yang sekarang sudah diganti namanya persetujuan bangunan gedung. Nah, itu setiap masyarakat yang akan kita layani, artinya kita tidak mempersulit, maksudnya tidak kita tambah-tambah lagi apa persyaratan-persyaratan yang harus dia penuhi. Nah, jadi kita menjelaskan secara terang-terangan bahwa ini saja yang akan dimohonkan dan tidak dipungut biaya apapun. Oke, baik. Terima kasih Pak Harun. Kalau panduan berikut menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ini bagaimana ini? Siapa yang mau kasih komentar nih tentang panduan yang kedua ini? Silakan. Ya, mohon izin, Bu. Boleh, silakan Ya. Dian. Untuk menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, contohnya seperti misalnya, kalau kita mau mengeprint sesuatu yang mungkin masih butuh koreksi dari atasannya kita bisa menggunakan kertas bekas atau kertas yang dibaliknya masih bisa dibuat untuk print, Bu. Seperti itu. Supaya kalau ada koreksi bisa di-print
setelah baik apa namanya, sudah tidak ada lagi yang salah, baru kita print dengan menggunakan kertas yang baru. Seperti itu. Oke, boleh. Itu salah satu contoh ya, bagaimana kita menggunakan kekayaan atau barang milik negara, ya, aset kantor, ya, secara efektif, secara efisien. Jadi ada efisien itu berkaitan kata hemat kan, hemat gitu ya. Kita berusaha untuk hemat menggunakan sumber daya yang ada. Oke, kalau di panduan kedua ini, Ibu punya perilaku yang baru, new habit yang Ibu sudah bentuk kurang lebih sudah dari awal tahun, ya, dari awal tahun, yaitu Ibu itu terinspirasi pada saat Ibu itu pergi ke ini. Jadi pergi ke Ibu baru pulang dari Eropa kan. Oh, Ibu habis jalan-jalan nih kemarin nih awal tahun. Jadi Ibu ke Madrid, Barcelona. Oh, siapa yang suka nonton bola? Ibu pergi ke stadion Barca itu kan. Ibu ke Swiss, Ibu ke Paris. Nah, jadi pada saat di Eropa itu, kalau kita misalnya masuk ruangan itu dia otomatis nyala, ya. Pada saat kita tinggalkan, misalnya kita masuk hotel gitu ya, kan kita masuk kamar itu kan kayak lorong gitu ya, banyak kamar. Nanti kalau kita masuk itu tiba-tiba lampunya nyala, pas kita tinggalkan lampunya mati gitu ya. Wah, jadi mereka betul-betul apa ini kayak sensor gitu ya, ada sensor tubuh gitu ya. Jadi apa ini mereka langsung mati ini mati ini dia punya lampu. Jadi betul-betul terjadi penghematan. Nah, jadi Ibu memulainya itu kalau di kantor kita kan belum ada yang otomatis gitu kan. Masuk kamar mandi, masuk ke toilet. Di kantor kami itu kan toilet itu ada 1, 2, 3, ada 3. Kemudian lampu 1 yang di tempat cuci tangan itu. Jadi ada 4 lampu. Jadi setiap masuk itu ada 4 lampu. Setiap Ibu masuk ini lampu nyala semua. Ya, nyala semua lampunya. Jadi mulai dari situ Ibu mulai matikan semua lampu, ya. Jadi Ibu kalau masuk, ya, Ibu matikan semua. Mana yang Ibu masuk ruangannya itu yang tetap nyala. Selesai Ibu matikan lagi. Ya, jadi Ibu matikan lagi setiap saat Ibu seperti itu. Karena kita mau bagaimana barang-barang itu bisa lama terpakai. Misalnya lampu tidak cepat putus, ininya kan tidak cepat mati, bohlamnya segala macam. Jadi Ibu lakukan itu sudah dari awal tahun. Ya, teman-teman boleh itu dipraktekkan, ya. Jadi setiap masuk toilet, ya, setelah selesai kan itu kan ada tempat cuci tangan gitu, ada kamar-kamar mandinya gitu ya. Nah, itu langsung matikan lampunya. Nanti ada yang datang baru nyalakan lagi. Tapi jadi kalau sehari Ibu 5 kali ke toilet itu 5 kali pula Ibu harus matikan lampu. Karena apa? Setiap Ibu datang kan sudah mati nih. Pas keluar, datang lagi nyala semua lagi. Berarti ada yang gunakan dan tidak lagi mematikan. Nah, ini harus menjadi satu kebiasaan baru. Sama kayak misalnya kita sudah harus bisa menggunakan keran-keran air yang sensor ya. Sensor. Jadi kita taruh tangan baru airnya jalan. Karena kadang-kadang ada yang lupa matikan air, ya kan? Wah, tidak efisien lagi, tidak terjadi lagi namanya penghematan. Jadi nanti teman-teman usahakan di kantor selalu berpikir bagaimana bekerja itu bisa efektif, bisa efisien. Jadi semua tepat sasaran, semua bisa hemat. Seperti itu yang harus selalu ada di kepala. Bagaimana caranya kita bekerja hemat. Kalau dulu itu, kalau zaman Ibu kerja dulu, kertas-kertas bekas itu dijadiin amplop, benar enggak ya? Itu mungkin masih ditoli-toli seperti itu juga mungkin ya Bu Dian. Bagaimana jangan terbuang gitu ya, jangan terbuang sia-sia. Mahal loh itu kertas. Kalau sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana bekerja paperless. Oke, paperless. Jadi misalnya kemarin misalnya Ibu pas mau pulang dari Paris, pulang ke Indonesia. Nah, kami tes PCR. Tes PCR ya. Kalau kita di Indonesia tes PCR, kita masih dikasih kertas kan? Kertas hasil PCR. Benar kan? Nah, dari rumah sakit kasih keluar kertas PCR, hasil tes PCR. Di sana sudah tidak ada pakai kertas. Nggak ada lagi pakai kertas. Kita cuma dimintain email.
Ya, jadi emailnya dikasih, mereka minta emailnya saya saja, gitu ya. Habis tes PCR dicolok ini hidungnya, gitu ya. Tunggu, jadi kami siang sore udah keluar kan. Tunggu, Bu, bisa ditunggu. Paling lambat katanya gitu, paling lambat sudah masuk di email sore kayak gitu. Karena kan banyak, jadi kan banyak yang apa ini, banyak yang PCR di situ. PCR-nya itu kayak drive-thru, pakai mobil saja. Ya, jadi tidak mesti orang ke kantor, mana tempat orang ramai di situ ada mobil gitu ya, ada mobil kita PCR di situ. Tidak dikasih kertas. Karena berpikirnya how to be efisien. Bagaimana harus berpikir kita efisien. Teman-teman juga boleh begitu nanti kerjanya. Ya, kalau misalnya ada surat keterangan segala macam yang perlu by online, kenapa tidak gitu. Ya. Jadi tidak perlu lagi kita print out kertas, mau bikin lagi pengadaan lagi, bikin pengadaan 100 rim kertas, kok yang dibeli cuma 10 rim, nah tidak lagi jujur, benar enggak? Masuk kantong, 90 rim uang itu masuk kantong. Nah ini bagaimana be akuntabel itu, bagaimana kita harus menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab. Kalau belinya 100 ya 100 gitu. Tapi bagaimana caranya juga berpikir kita bisa efektif, bisa efisien dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke? Kalau tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan seperti apa ini kira-kira contohnya teman-teman? Ada yang mau kasih contoh? Kira-kira seperti apa ini tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan? Banyak nih contohnya sebenarnya ini. Siapa yang mau kasih contoh di tugas jabatan sekarang? Boleh saya lagi, Bu, menambahkan? Ya boleh, silakan Pak Harun. Biasanya kalau menyalahkan kewenangan jabatan ini, kalau berurusan kita misalnya yang dimohonkan itu adalah rumahnya pejabat atau usahanya pejabat, biasanya tidak salah satu persyaratan itu tidak dipenuhi, jadi sudah langsung dieksekusi permohonannya. Nah, kalau seperti itu bagaimana cara kita? Sebaiknya kita tetap mengkoordinasikan dengan pimpinan bahwa itu merupakan suatu pelanggaran, karena kita tidak berlaku adil kepada masyarakat yang lain untuk memenuhi persyaratan yang lain, sementara kita sendiri tidak. Oke. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kita ingat lagi ada nilai berorientasi pelayanan. Ya, bagaimana kita memahami kebutuhan orang. Oh, ini persyaratannya misalnya harus ada ini. Ya kan, tapi kita akuntabel juga. Akuntabelnya kita bahwa harus ada persyaratan. Ada 10 persyaratan, 2 enggak ada. Ya, 2 enggak ada. Nah, bagaimana lagi kita balik berorientasi pelayanan memenuhi kebutuhan pelanggan kita. Oh, dia ada 2 persyaratan yang belum masuk. Bagaimana kalau kita bantu? Ya kan, supaya terpenuhi administrasi. Ya kan? Nah, jadi nanti berpikirnya, jangan juga seperti yang kayak tidak sesuai aturan yang berlaku. Mohon maaf. Terakhir belum apa-apa sudah pindah di ujung kulon sana. Aduh, jadi bekerja harus cerdas ya. Jadi dilihat lagi berorientasi pelayanannya. Wah, ini pelanggan saya nih butuh untuk melengkapi administrasinya. Bagaimana dia puas dengan layanan kita? Ya kan kita harus memenuhi kebutuhan pelanggan kita. Benar kan? Kebutuhannya kita harus kasih izin misalnya ya. Izin mendirikan bangunan, gedung dan sebagainya. Nah, tapi persyaratan tidak terpenuhi. Saya kalau dinilai dari akuntabel, saya harus jujur dan bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan bahwa saya harus sesuai aturan yang berlaku. Oke. Gitu ya. Nah, itu akuntabel. Tetapi di sisi lain ada bahwa pelanggan kita punya kebutuhan untuk mendapatkan izin. Benar enggak? Jadinya bertentangan kan? Dia butuh kita harus memberikan pelayanan prima dan dia harus memuaskan beliaunya gitu untuk mendapatkan izin. Jadi maka Anda boleh masukkan ada lagi nilai kolaboratif ya. Oh, ini bagian mana nih yang bagian bagian perlengkapan untuk pemenuhan persyaratan ini. Ada nilai kolaboratif, ini ada permintaan nih masuk. Kurang 2 nih kelengkapannya. Saya akan proses apabila lengkap. Mohon ya bantuannya untuk melengkapi ini. Bukan lagi ke pejabatnya nanti marah-marah gitu. Ya kan?
Oh, ini yang masih kurang nih persyaratannya ini yang keluar persyaratan ini dari mana nih keluarnya? Ada lagi nilai kolaboratif di sana. Ya, kita bilang ini ada permohonan ini masih kurang ini, masih kurang ini. Tolong dong dibantu dipersiapkan. Nah, jadi atau bilang ke ininya, mohon maaf Pak, ada kurang 2 gitu ya. Kalau Bapak izinkan, saya akan bantu ya untuk fasilitasi untuk memenuhi persyaratan ini dari bidang ini atau dari kantor ini gitu ya. Ada upaya kolaboratif. Pasti orang kita lainnya akan senang. Ada kepuasan, benar kan? Wah, ini anak bagus 2 kurang tapi dia mau bantu gitu ya, bantu untuk memenuhi. Karena kalau berbicara akuntabel, maka betul-betul harus bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Benar kan? Nah, jadi nanti teman-teman ya, jadi misalnya yang ada kejadian kemarin, ya, si pihak rumah sakit ini tidak mau operasi karena ada satu administrasi yang tidak masuk. Ya, tidak masuk nih ceritanya. Jadi mau operasi di Palu, ada si pasien ini dari Parigi, tapi Parigi ujung sana ya, hampir perbatasan Toli-Toli sudah. Jadi mau operasi, ini kaki udah busuk gitu ya, harus ada surat keterangan tidak mampu. Nah, hanya gara-gara tidak ada surat keterangan tidak mampu ini sudah seminggu menunggu. Karena orang itu harus balik naik motor ya, keluarganya ke sana itu pokoknya bagian Mautong sana itu. Aduh, sampai di sana petugasnya enggak ada segala macam. Aduh, kenapa harus ribet seperti itu? Kata saya. Ini kan di satu sisi si pasien butuh dilayani cepat. Ya, kita harus memberikan pelayanan prima. Di satu sisi akuntabel ini ya harus kita disiplin mematuhi aturan. Ya kan? Nah, bagaimana caranya ini kita tetap akuntabel, berorientasi pelayanan juga jalan. Nah, ini kekeh ini rumah sakit, mohon maaf kami belum bisa operasi, enggak ada ini administrasinya. Surat keterangan tidak mampunya enggak ada. Gunakan lagi tuh upaya-upaya kolaboratif itu, karena pertolongan ini biar cepat nih orang sembuh. Benar kan? Benar nggak teman-teman? Ayo, coba telepon ke sana kalau misalnya punya jejaring. Siapa yang ya dari sana, dari wilayah kerja puskesmas sana, atau rumah sakit sana, boleh dong dibuatkan ininya surat keterangannya. Kalau memang ini dari ini ya, mungkin bisa dikirim via email dulu deh suratnya. Karena kalau orang naik motor bisa 2 hari baru sampai, ya kan? 2 hari ke sana, 2 hari naik motor gitu, lama sampai, misalnya ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan emailnya. Dan diyakinkan bahwa benar-benar orang ini tidak mampu, kita boleh dong operasi, tetapi sambil menunggu yang hard file-nya datang. Nanti karena hard file datang itu untuk memenuhi pemeriksaan nanti, ya kan? Kan nanti kita diaudit tuh, mana ini kelengkapan administrasinya? Oh ini ada kok, ini ada, tapi kita ada dulu pertolongan pertama gitu, sehingga orang tidak terlalu lama sakit. Makanya banyak orang-orang yang punya duit itu kalau mau berobat tidak mau berobat di Indonesia gitu. Maunya pergi ke luar negeri supaya cepat mendapatkan pelayanan terbaik gitu. Bisa ya? Jadi nanti di satu sisi kita harus sesuai aturan, di satu sisi kita harus melihat pemenuhan kebutuhan, maka lakukanlah upaya-upaya kolaboratif. Nanti itu yang terakhir ya. Bisa ya teman-teman? Bisa? Kok enggak ada yang bersuara? Ibu jadi ingat ambal ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu ingat ambal Toli-Toli. Oke, sekarang nilai yang berikut kompeten ya. Jadi bagaimana nilai kompeten ini ada meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Seperti apa ini contohnya teman-teman? Boleh kasih contoh. Izin, Bu. Ya, silakan. Misalnya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah itu misalnya seperti perawat selalu mengikuti pelatihan-pelatihan, Bu. Jadi selalu mengupdate ilmu-ilmunya. Seperti PTCLS, perawatan luka, itu selalu diupdate-update, Bu, biar selalu sesuai dengan perkembangan sekarang ini. Iya. Boleh, silakan. Jadi kita sekarang itu dimudahkan dengan banyaknya pelatihan online ya. Wah, Ibu suka sekali itu. Ibu kemarin itu ikut pelatihan handwriting
grafologi gitu ya. Wah, ibu cuman bayar 150.000 ya, ibu diklat kurang lebih 10 hari, itu diklat tentang psikologi sih, ibu ikut itu, kemudian bayarnya cuma 150.000, pesertanya lebih 300. Nah sekarang enak ya, kita mau belajar itu banyak sekali pelatihan online, ada yang gratis, ada yang berbayar. Silahkan nanti teman-teman pilih yang mana yang sekiranya bisa meningkatkan kompetensi diri. Ya, silakan terus belajar. Kemudian membantu orang lain belajar. Seperti apa ini contohnya? Silakan. Siapa yang mau kasih komentar? Membantu orang lain belajar. Silakan. Ada yang mau kasih komentar? Saya boleh, Bu? Ya, boleh, silakan. Membantu orang lain belajar, misalnya kasusnya kalau di kantor saya sekarang kan pengurusan itu berbasis online, misalnya pengurusan perizinan itu melalui akun OSS itu, Bu, di perizinan PTSP. Nah, di kantor kita itu punya verifikator yang akan memverifikasi data-datanya yang mengenai tentang tata ruangnya. Biasanya petugas-petugas lama kurang memahami cara menggunakan IT sekarang. Karena sekarang sudah berbasis elektronik, biasanya ada fitur-fitur yang sulit untuk mereka pergunakan. Nah, kita yang terbilang kaum milenial biasanya paham dan tahu ini fitur ini berfungsi untuk ini. Makanya kita ajarkan mereka supaya bisa maksimal pelayanannya. Oke, baik. Teman-teman yang lain membantu orang lain belajar ini, jadi istilahnya develop others namanya ya. Jadi kita membantu mengembangkan orang lain ya. Jadi sekarang ini seperti yang disampaikan Pak Harun tadi, ini semuanya serba digital kan. Oh, ini arahnya ke digitalisasi Dilan, ke digitalisasi layanan semuanya. Nah, bagaimana caranya kita harus membantu orang lain supaya orang lain itu bisa produktif ya, supaya bisa produktif di dalam menghasilkan kinerja bagus lah gitu ya di kantor. Nah, jadi tentu saja tidak dengan model menggurui gitu ya. Jadi ini anak baru makan garam lagi kemarin gitu ya. So sok-sok mau pintar ngajar, enggak, kita ambil pendekatan-pendekatan secara informal gitu ya, secara kekeluargaan gitu ya. Atau kita bikin kegiatan-kegiatan in-house training kayak gitu-gitu ya. Jadi nanti untuk kegiatan aktualisasi mungkin Bu saya mau bikin on job training gitu ya. Bisa saya mau bikin in-house training Bu untuk membantu orang lain untuk belajar, boleh, atau melakukan pendampingan boleh, silakan ya. Sehingga nanti orang-orang di sekitar kita istilahnya gini, kita menyiapkan orang-orang untuk bisa melaksanakan tugas kita apabila kita tidak ada. Bayangin ya pelayanan di kantor, misalnya ada surat izin ini, oh yang bikin itu Pak Harun, dia enggak ada. Sudah, kalau Pak Harun misalnya dia izin sampai seminggu, tentu 1 minggu enggak ada pelayanan. Benar enggak? Iya kan? Oh mohon maaf yang urus itu tak ada, dia ada pergi izin. Oh datang lagi, aduh belum ada, dia 1 minggu. Waduh 1 minggu baru orang mau dapat ini surat selembar ini ya. Orang mau dapat surat selembar itu 1 minggu kemudian. Itu pun untung belum perpanjangan. Pas izin, ajukan cuti lagi, habis sudah. Cuti 12 hari, hak pegawai 12 hari. Bayangin kalau 12 hari tidak masuk, apa yang terjadi? Ya kan? Pelayanan lagi, tidak ada lagi namanya pelayanan prima. Nah, makanya kita harus bisa membantu orang lain belajar, menyiapkan orang lain juga yang bisa membantu sekiranya kita tidak ada di kantor. Jangan cuma dibilang nanti, cuma dia yang tahu. Wah, gimana itu? Benar kan? Nah, tapi kalau ada yang tahu kan bisa tuh. Oh, ini caranya seperti ini, SOP-nya seperti ini, alurnya seperti ini. Dia paham, bisa itu. Jadi makanya kita nanti ya teman-teman di kantor ada namanya memberdayakan secara horizontal seperti ini, yang setara dengan kita. Sehingga pada saat kita tidak ada, orang lain bisa menghandle pekerjaan kita. Itu gunanya kita mampu menerapkan nilai kompeten itu. Jadi melaksanakan tugas juga dengan kualitas terbaik. Ya, jadi saya kira ini semua paham nih, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi berikan
the best yang punya itu silakan Anda berikan. Jangan asal jadi. Ya. Bisa ya, teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang nilai harmonis. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kira-kira pada saat kapan nih Anda harus punya perilaku seperti ini? Pada saat kapan kira-kira? Di tugas Anda di jabatan sekarang. Yang lain, ayo. Ini belum sarapan dorang ini. Ada yang tak salah bangun ini, aduh. Bagaimana Pak Kifli? Izin, Bu. Silakan. Izin, Bu. Ya, silakan. Silakan. Siapa tadi yang izin-izin ini tadi enggak kedengaran lagi? Siapa ya? Saya Bu izin. Silakan. Eva, Bu. Eva, silakan. Eva, Bu. Silakan. Eva, Bu. Iya, silakan Eva. Untuk Koneksi internetnya mungkin. Aduh, Eva enggak usah. Eva, apa ini nggak bisa dengar suaranya. Perdagangan Ibu, contohnya kan masyarakat yang makanya nanti kalau mau ini lagi beli itu paket data yang berapa itu yang laju DP paket data itu. Ibu tahu enggak pagi-pagi ini Ibu langsung buat transfer itu apa? Tadi pas Ibu buka Kolabjar, kenapa lama sekali ya? Biasanya kan laju itu ya terbuka langsung. Ini kenapa lama? Aduh, Ibu cepat-cepat langsung bayar WiFi. Bayar WiFi tadi baru-baru tadi bayar WiFi. WiFi-nya 577. Waduh. Itu paket itu baru WiFi. Ibu punya lagi, Ibu beli lagi paket di HP. Sekarang paketnya Ibu itu masih 40 giga, kemarin beli 50 giga. Coba. Ini gara-gara mau ngajar ini, kalau teman-teman kan mau belajar ya kan, kalau kita mau ngajar. Sekarang paketku 39,89 giga. Itu pun dalam 2 minggu dalam 2 minggu sudah harus sedia gitu ya. Jadi kalau bermasalah WiFi rumah, Ibu kalau ngajar di rumah, kantor setengah mati ngajar. Banyak yang pakai WiFi kantor, jadi agak kesulitan saya. Jadi gitu ya teman-teman, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi nanti yang pasti teman-teman sadar ya bahwa kita ini negara yang multikultur, benar kan? Wah, kita berbagai macam suku, bangsa, ras, segala macam agamanya beda-beda. Jadi bagaimana teman-teman harus mampu menghargai setiap orang, ya apapun latar belakangnya. Siapapun dia gitu ya, memberikan layanan yang terbaik lah gitu ya. Kemudian bagaimana Anda harus mampu suka menolong orang lain. Jadi misalnya ya teman-teman pada saat misalnya Anda jangan selalu mengatakan begini, itu bukan tugas saya. Tugas fungsi saya adalah A. B itu bukan tugas saya. Ya. Misalnya ya, saya bekerja ini on the rule gitu. Bekerja saya adalah saya melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ada. Just it gitu. Bagaimana kita bisa harmonis dengan orang lain gitu ya? Maka Anda boleh dong kalau saya lagi tidak banyak kerjaan, saya bantu teman lain yang dia punya tugas fungsi yang lain gitu. Saya bantu, bisa. Jadi kalau Ibu ini biasanya, Ibu kan widyaswara. Ibu kalau lagi tidak ngajar, ya Ibu keliling ruangan. Ya, Ibu kalau enggak ngajar, Ibu keliling masuk di bidang 1, bidang 2, bidang 3, masuk sekretariat. Jadi Ibu lihat apa yang mereka kerjakan, ya. Misalnya mereka misalnya lagi bikin bikin surat, lagi melipat-lipat surat untuk masukan. Banyak sekali surat ini. Kenapa? Ibu, sebentar sore sudah harus terdistribusi semua sebelum kita pulang sore. Tapi masih banyak tumpukannya. Ibu datang duduk situ ya.
duduk membantu ya, mengetikkan nama-nama orang yang mau dikirimin surat itu ya, kemudian digunting, ditempel segala macam. Seperti itulah. Ibu turun membantu. Kalau dibilang bukan tugas saya sih, itu bukan tugas fungsi saya, ya kan? Tapi di satu sisi saya sudah selesai mengerjakan tugas saya. Saya punya waktu lowong. Nah, waktu lowong itulah yang saya gunakan untuk bisa menolong orang lain, sehingga harmonis itu terjalin, ya. Jadi kita harmonis itu bisa jalan. Jadi nanti teman-teman ini dilihat nih, pas di UGD ya, di UGD itu penuh orang. Oh, perawat di sana kelimpungan, sudah cuma 1 orang. Nah, saya sekarang di sini di ruangan ini ya, petugas jaga di ruangan ini, nggak ada pasien. Nggak ada pasien misalnya ya. Oh, saya tetap saja di ruanganku. Nggak ada pasien. Nggak ada pasien, main game saja dia. Oh, habis. Pokoknya sudah sampai dapat trofi berapa dia ini main game. Padahal dia tahu di sana temannya itu di ruang di depan itu sudah kelimpungan sendirian. Ini karena nggak ada pasien di sini, bisa dong kita tolong teman kita di sana gitu ya. Kita nolong di sana. Jadi tidak lagi kita mengatakan, oh itu bukan tugas fungsi saya. Ya, bisa dipahami nih, tugas fungsi kita utama. Kalau kita sudah selesai dan teman yang lain butuh bantuan, kita bantu dong. Ya, boleh minta izin ke kepala ruangan, misalnya, boleh izin di sini pas lagi enggak ada pasien, enggak ada kerjaan, boleh enggak saya ke sana dulu bantu, ya, melapor, bisa saya bantu dulu di sini sebentar. Kasihan teman cuman sendirian, ya, sudah kelimpungan menghadapi orang banyak. Boleh ya, teman-teman seperti itu ya. Jadi suka menolong orang lain supaya harmonis itu bisa tercapai. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Seperti apa nih contohnya ini? Ada yang mau kasih contoh? Membangun lingkungan kerja yang kondusif itu seperti apa? Zaza. Seperti apa kira-kira Zaza? Langsung lebar matanya Zaza pas saya bilang DP nama. Zaza langsung berkedip. Kira-kira seperti apa tuh contohnya Zaza? Ibu tahu saya ini sebenarnya tiap pagi minum teh, Ibu. Sempat saya kasih minum teh ini, Bu. Karena cepat-cepat harus berada di depan komputer. Ibu sih pagi-pagi tadi cepat bangun bikin sarapan. Ibu sarapannya bikin telur telur ceplok itu. Bikin sarapan. Kira-kira apa ya? Kalau Norma gimana? Membangun lingkungan kerja yang kondusif itu bagaimana itu maksudnya? Pokoknya kondusif, Ibu. Kondusif itu pokoknya Bu nyaman, enak, itu saja Bu gitu ya. Gitu aja deh Bu. Oke, loyal. Sekarang nilai loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, menjaga nama baik sesama ASN, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kira-kira teman-teman di sini di tugas jabatan sekarang ada enggak yang berkaitan dengan harus betul-betul menjaga rahasia jabatan dan negara, rahasia jabatan dan negara? Ada enggak? Tidak ada? Ada, Bu. Contohnya, Dokter Ramita. Izin, Bu. Ya, silakan. Ya, contohnya misalnya karena saya seorang dokter, jadi saya harus menjaga rahasia pasien seperti rekam mediknya. Tidak boleh ditahu oleh orang lain seperti itu. Oke. Rekam medik pasien. Rekam mediknya tidak boleh diketahui oleh orang lain, gitu ya. Itu kira-kira membahayakan enggak itu? Kira-kira apa sih ininya sampai tidak boleh orang lain tahu? Karena itu rahasia pasien, Ibu. Penyakitnya kalau misalnya apalagi kayak pasiennya punya penyakit menular atau apa yang tidak boleh diketahui aibnya, itu rahasia, Ibu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman harus bisa menjaga nama baik instansi juga,
menambah baik ASN juga. Jadi betul-betul kita menjaga perilaku kita ya. Jadi loyal itu bagaimana kita menjaga nama baik pimpinan juga ya. Jadi silakan nanti teman-teman aplikasikan atau aktualisasikan nilai-nilai loyal ini. Kemudian ada nilai adaptif. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Seperti apa nih contohnya ini? Cepat menyesuaikan diri. Ya, silakan. Kalau seperti saya kan sebelum pindah ke PKM Kombo, saya kan bertugas di rumah sakit yang posisi obatnya kita itu semuanya hampir lengkap, apa-apa kita lengkap. Pada sekarang kan saya berada di PKM yang semuanya obat itu serba terbatas, jadi kita hanya bisa komunikasi sama perawat, sama dokter bagaimana menggunakan obat yang tersedia di PKM seperti itu. Oke, baik. Jadi cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Nah, mungkin juga, sudah kita bisa rekomendasikan meminum obat-obat herbal ya. Yang penting dia kerjasama nutrisionis. Jadi kalau ibu itu dulu ada namanya Prof. Tagor, seorang dokter. Jadi dia, ibu kan dulu kuliahnya di Jakarta. Jadi si Prof. Tagor ini, ya seorang dokter, dia ngajar di di Fakultas Kedokteran juga. Dengan mahalnya obat-obatan gitu ya. Jadi kalau obat generik sih murah gitu ya. Kadang-kadang kita obat generik ini kayaknya sudah tidak mempan dengan saya harus minum obat paten gitu. Tapi di satu sisi obat ini mahal, mehong gitu ya. Kalau mau pakai isi dompet kita gaji kayaknya nggak cukup deh pakai berobat. Nah, dia membuat dia seperti Prof. Hembing gitu ya. Jadi bagaimana dia mampu beradaptasi dengan lingkungan, bahwa orang-orang ini kasihan tidak mampu nih beli obat-obatan yang saya resepkan. Kalau sekali saya resep 300.000, 400.000, aduh orang ini nggak bisa bayar. Dia itu merekomendasikan obat-obatan herbal. Ya, obat-obatan herbal. Makanya saya karena berobat ke dokter ini, saya sampai sekarang nggak kena MAH misalnya ya. Lambung saya bagus ya. Saya sudah tidak pernah lagi mengkonsumsi antasida, obat-obat untuk lambung lah ya gitu ya. Saya enggak lagi dulu kalau di tas saya itu selalu harus ada obat MAH gitu ya buat lambung. Itu sekarang sudah enggak ada. Jadi itu sudah dari tahun 2006. Berarti sudah 2006 berarti sudah berapa ya? Sudah 16 tahun. Iya kah? 16 tahun. Sudah 16 tahun ya? Iya, benar ya, sudah 16 tahun. Jadi saya sudah 16 tahun saya tidak mengkonsumsi obat MAH karena saya dikasih dikasih obat sama dokternya mengkonsumsi herbal gitu. Herbalnya cuma dari jeruk nipis. Jadi saya cuma minum teh jeruk nipis gitu ya. Jadi dikasihlah itu. Ini jadi bagaimana nanti teman-teman yang di puskesmas yang kekurangan obat, kita menggunakan obat-obatan herbal gitu ya, yang bisa kita rekomendasikan kepada pasien kita untuk dikonsumsi. Ya saya hampir setiap hari itu minum teh daun herbal gitu ya. Ya alhamdulillah selama saya hidup saya belum pernah masuk rumah sakit, mudah-mudahan enggak gitu ya. Saya masuk rumah sakit 3 kali karena melahirkan. Jadi masuk rumah sakit nginap itu karena melahirkan. Jadi mudah-mudahan tidak. Tapi saya selalu mengkonsumsi daun-daun fresh, daun-daun segar yang ada di lingkungan yang saya jadikan teh gitu ya. Ini boleh dong teman-teman di sini yang perawat, nutrition, dokter gitu ya, bisa merekomendasikan teh herbal gitu ya, yang diambil dari pekarangan rumah untuk mencegah penyakit atau menjaga kesehatan. Terus ini ada terus berinovasi, pasti paham lah ya bagaimana kita harus bisa berinovasi, kemudian bertindak proaktif.
Bertindak proaktif ini paham ya? Maksudnya kira-kira seperti apa ya? Paham ya? Kira-kira contohnya seperti apa itu, Bu Dian? Bertindak proaktif. Ya, jika misalnya kita ada suatu kegiatan, kita juga harus ikut aktif di dalamnya, begitu Bu. Oke. Kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke. Apalagi kira-kira ya? Makasih Dian. Ada lagi yang mau kasih contoh bertindak proaktif seperti apa? Itu saja, Bu. Kayak susah saya berpikir sekarang, Bu. Kayak susah saya, Bu, berpikir sekarang ini, Bu. Gitu. Oke, baik. Yang nilai terakhir, kolaboratif. Jadi memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Seperti apa ini contohnya? Memberi kesempatan. Kalau saya misalnya seorang penyuluh kesehatan, saya penyuluh kesehatan, Zulkifli nih, penyuluh kesehatan. Ya, Bu. Saya mau memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kira-kira di kegiatan mana itu yang kita bisa terapkan nih nilai kolaboratif dengan panduan ini? Misalnya kita yang ditempatkan di puskesmas ketika ingin melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, mengingat di puskesmas itu terdiri dari berbagai macam profesi kesehatan, jadi kita bisa melakukan kegiatan lintas program, Bu. Jadi misalnya penyuluh kesehatan berkolaborasi dengan tenaga gizi ataupun dengan perawat untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kesehatan di masyarakat dan memberikan kesempatan perawat dan gizi tersebut untuk menyampaikan materi-materi tentang profesi dan bidang mereka. Oke, baik. Terima kasih, Pak Zulkifli. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Wah, seperti apa lagi nih kira-kira modelnya nih? Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Seperti apa itu kira-kira? Kalau silakan Hilyatun. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau untuk terbuka dalam bekerja sama kayak adanya kerjasama untuk semua tenaga kesehatan dari dokter, perawatnya, apotekernya, nutritionnya. Jadi pada saat semua tenaga kesehatan bekerja sama, menurut saya hasil yang akan didapatkan itu lebih baik untuk pasiennya. Gitu. Oke, baik. Yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Menggerakkan seperti apa lagi nih contohnya? Ada yang bisa? Bu Rizka nih, saya belum dengar suaranya. Kira-kira bagaimana itu Bu Rizka urus perikanan ini menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama? Ya, silakan. Mana Rizka? Ya Allah, saat ini. Kenapa kau saya suruh bicara Rizka langsung mati videomu? Saat ini semua minta maaf, Bu. Ya. Kayak misalkan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Nah, saya bekerja di dalam bidang perikanan, Bu. Jadi bukan hanya pemanfaatan dari dinasnya saja yang bekerja di bidang perikanannya, tapi memanfaatkan dari nelayannya juga supaya berbagai pihak bisa ikut terlibat. Sumber daya kayak di laut, bukan. Oke. Baik. Terima kasih Bu Rizka. Iya, saya heran. Orang kita itu ada yang kerja di pertanian, ada yang kerja di perkebunan, ada yang di dinas pangan, ada yang di perikanan. Wah, itu yang saya habis pikir, kenapa kita ini Indonesia negara yang gizi buruk gitu. Aduh, sampai sekarang Ibu nggak ngerti gitu. Apa yang dikerjakan orang-orang semua yang di dinas ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman mampu ya berkolaborasi ya, bagaimana caranya supaya istilahnya semuanya itu bisa ya, bisa bisa terselesaikan ya. Jadi Indonesia tidaklah menjadi negara yang
tinggi stunting, tinggi angka gizi buruk dan sebagainya. Karena kita kebetulan banyak-banyak di di sini tenaga kesehatan yang urus perikanannya ada, ya urus perdagangannya juga ada, ya. Jadi silakan nanti teman-teman lakukan kolaborasi, gitu ya teman-teman. Dan untuk penugasan-penugasan nanti teman-teman boleh lihat di di Kolabjar ya. Misalnya ada sesuatu yang belum dimengerti dengan penugasan, nanti teman-teman boleh boleh WA Ibu ya. Boleh dicatat deh nomor HP-nya 0812 4265 4010. Oke, 4010. Ya Bu, mohon Bu untuk bertanya boleh Bu? Boleh. Ya terkait penugasan itu Bu, kami Ya. sudah coba lihat-lihat juga. Ada salah satu penugasan itu untuk membuat role model berakhlak. Nah itu kan di situ kita akan memilih salah satu tokoh yang akan kita angkat untuk siapa jadi tokoh berakhlaknya. Terus yang untuk tugas dari masing-masing anggota kelompok, kita memasukkan voice over Kak Bu? Enggak, ini kalau video role model tokoh berakhlak, Anda pilih tokoh yang yang bisa kita jadikan role model. Ya, siap. Dalam berakhlak, bukan kitanya gitu. Ya. Jadi boleh tokoh dunia, tokoh di Indonesia gitu ya. Jadi bukan cuma satu bisa. Bukan cuma satu tokoh, bisa beberapa tokoh yang bisa kita jadikan role model. Nah, nanti teman-teman bisa jelaskan nilai apa yang dipunyai oleh tokoh ini. Boleh masukkan suara, kalau tambahkan suara di video. Ya, maksud saya itu Bu, memasukkan suara. Ya, nanti tinggal masukkan suara. Nanti Anda tayangkan videonya. Oke? Satu lagi Bu, boleh Bu? Ya, boleh, silakan. Ya, tugas yang lainnya itu kalau saya tidak salah ingat itu merefleksi nilai-nilai berakhlak di tempat kerja. Nah, itu seperti apa nanti kita buat, Bu? Ya, jadi Anda sudah bisa merefleksikan jadi berakhlak itu ya. Dari 7 itu bagaimana sudah dilaksanakannkah di kantor kita? Mana yang sudah terlaksana bagus, kita refleksi ya, mana yang sudah terlaksana bagus, mana yang belum gitu ya. Anda bikin uraiannya, Anda refleksikan. Ya, yang mana yang sudah kuat nilainya, yang mana masih lemah gitu ya. Nilai mana yang harus masih kita berikan penguatan. Siap, Bu. Ya, gitu. Ada lagi? Maaf Bu, itu tugasnya dalam bentuk apa itu Bu? Kalau ini dalam bentuk PPT saja, supaya enak nanti kita PPT saja, nanti. Kan kita nanti masuk lagi di hari Senin. Nah, nanti di hari Senin itu kita akan mempresentasikan tugas yang sudah Ibu berikan. Jadi bagusnya buatnya dalam bentuk PPT. Nah, kalau yang video Anda cukup upload linknya saja. Karena video nanti kan tidak muat tuh. Jadi Anda cukup tuliskan linknya aja di Word atau di PPT gitu. Kemudian Anda upload. Ya. Bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang penugasan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk penugasan yang role model, yang video itu, apakah ada batasan waktu, durasi? Nggak ada. Makin banyak toko yang kita mau jadikan role model, makin bagus. Tapi nanti Anda ceritakan ini nilai-nilai yang sudah melekat ke tokoh ini, yang bisa kita jadikan contoh. Boleh. Ya. Untuk batas penguploadannya, Bu? Mungkin penugasan di-upload di hari penugasan ya, sebelum berganti hari. Jadi sebelum jam 12 malam usahakan sudah terupload karena besoknya ada tugas lagi kan, supaya teman-teman tidak terkejar-kejar. Jadi jangan sampai lewat harinya. Ya, jadi kalau hari ini tugasnya berarti di-upload hari ini paling lambat sebelum jam 12. Istilahnya sebelum berganti hari. Ya. Bisa. Jadi teman-teman nanti mau Ibu lihat gimana upaya kolaboratifnya ini, penerapan nilai kolaborasinya di dalam menyelesaikan tugas kelompok. Karena tugas kelompok ini berarti ada 3 kelompok kalau tidak salah. Ada yang 3, ada yang 2 kayaknya ya. Ada yang 3 kelompok, ada yang 2. Nanti ini dikerjakan tugas-tugasnya. Ada lagi yang ditanyakan?
Ada lagi Bu, satu lagi Bu. Ya, silakan. Ya, yang tugas hari ini itu kan yang learning Bu, learning jurnal. Iya, learning jurnal. Ya, itu kita buat dalam bentuk PDF saja Bu. Iya, iya. Siap. Langsung di-upload ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Cukup ya. Tapi kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, bisa kok nanti bisa WA Ibu ya. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba aduh lupa saya tanyakan ke Ibu nih. Nah, boleh nanti Ibu WA saja Ibu ya. Tadi kan sudah dicatat ya nomor HP-nya, nanti insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin. Seninnya jam 1 ya. Jam 1 siang. Oke deh. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semua. Aduh, Ibu rindu Toli-Toli beneran. Ibu ingin sekali ke Toli-Toli. Nantilah insya Allah Ibu mau jalan-jalan. Ibu itu pengen sekali ke Bajugan gitu. Pengen lagi mau rasakan. Masih banyak kah durian di sana itu? Sudah kurang ya? Sudah enggak ada ya? Masih ada sekarang, masih ada ya. Aduh, Ibu pengen sekali. Ibu mengidam anak pertama itu ngidamnya durian, dan suamiku enggak boleh beli yang ada di kota, harus beli yang langsung dari Bajugan. Aduh, bayangin suamiku naik motor dengan dasinya itu ya, karena dia kerja kantorannya pakai dasi, dan pakai dasi kasihan itu dia terbang naik motor ke Bajugan, bawa pulang kemari. Nanti saya makan, nanti habis itu saya dikipas pakai tapis beras itu. Kipas angin enggak mampu dikipas pakai tapis beras itu, karena saya udah kepanasan makan durian banyak gitu ya, lagi hamil makan durian banyak dikipasin. Sama dokter enggak boleh, itu bisa keguguran, tapi memang anaknya bandel ya, enggak, tetap ada di dalam perut sampai lahir gitu ya, walaupun saya makan duriannya banyak. Iya. Insya Allah lah saya rindu dengan Toli-Toli, nanti bisa ke sana lagi. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman BPSDM ini punya kegiatan. Kemarin ada kegiatan di BKPSDM Toli-Toli, sehingga saya bisa datang lagi ke Toli-Toli. Insya Allah ya. Kalau tapi Ibu enggak ada dapat klasikal ini Toli-Toli ini, cuman ngajar secara virtual saja. Terima kasih ya semuanya, sehat semua, semangat untuk kerjakan tugas. Boleh teriakan kata penyemangat diri masing-masing, boleh 1 kata, 2 kata, terserah deh teriakan. Mau sehat selalu, selalu sehat, selalu sukses, sukses selalu, terserah deh. Pokoknya pilih 1 atau 2 kata penyemangat diri masing-masing. Saya hitung 1, 2, 3 langsung teriakan. Boleh? Langsung acukan tangannya ke atas ya. Boleh ya? 1, 2, 3. Semangat teman-teman, bisa. Terus berusaha. Ada yang kedengaran, ada yang enggak ya. Baik, terima kasih ya semuanya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari Ibu. Sekali lagi Ibu dimaafkan. Ibu tutup ya sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Ibu leave meeting. Ya, Bu. Iya, Ibu. Berapa tugas individu? 2? Satu saja untuk hari ini. Tadi itu coba rekor. Sudah coba rekor. Tes masih Selesai Harun. Tunggu. Lupa.